pada tanggal 24 telah dikirim kembali pada tanggal 3. Bukan untuk menemui Pak Ferry di sana, gitu loh. Dan juga ternyata Pak Ferry pada tanggal 17 Januari 2023 telah mengirimkan surat ke Kapolda Jatim, intinya untuk meminta restoratif justice. Dan pada tanggal 24 tersebut kebetulan Mbak Vena langsung ditemui sama Pak Dir. Gitu. Berarti tidak ada pertemuan dua mata ya, maksudnya antara Mbak Vena sama Pak Ferry? Empat. Oh, yang empat ya, maksudnya empat. Empat mata. Enggak ada pertemuan empat mata. Jadi pas pada saat restoratif justice itu yang ada cuma Bu Vena, kuasa hukum ada, rekan saya, tapi itu harus menunggu di luar. Bu Vena, Pak Ferry, Pak Dir, Pak Kanit, dan Pak penyidik. Dalam cuma berlima ya Bu. Ibu penyidik. Iya. Jadi setelah dilakukan restoratif justice, ya akhirnya tidak ditemukan titik jalan tengah lah intinya di sana. Dan di sini juga tertuang ya di SP2AP-nya. Yang poin 2B, menindaklanjuti permohonan perdamaian 17 Januari yang ditulis dan ditandatangani sendiri di atas materai oleh tersangka Pak Ferry kepada Kapolda Jatim pada tanggal 24 Februari. Berarti nyambung ya, antara Bu Vena telah menyelesaikan perlengkapan berkas. Saudari baru bersedia untuk dipertemukan dengan tersangka Pak Ferry, namun belum tercapai upaya perdamaian atau restoratif justice. Tapi di sini bilang Mbak Vena katanya dipaksa, Mas Ferry-nya dipaksa sama Mbak Vena, itu berarti nggak ada sama sekali ya? Dia mengakui melakukan KDRT katanya, Mbak Vena-nya maksa gitu. Katanya sampai ngamuk juga katanya Mbak. Enggak ada maksa lah. Gimana coba cara maksa? Ada Pak Dir kriminal umum itu orang paling tinggi loh di sana setelah Kapolda. Gimana cara maksa? Cara intimidasi? Ya nggak mungkin lah seorang perempuan mengintimidasi terlapor atau udah tersangka, apalagi yang meminta restoratif justice adalah dari pihak Pak Ferry. Nggak mungkin Bu Vena mengintimidasi. Gimana caranya mengintimidasi? Dan satu hal yang paling penting ya, kalau ada yang bilang itu intimidasi adalah hoax. Dan kita tidak segan-segan akan mengambil upaya hukum, apalagi terjadi sekali lagi pemberitaan tentang intimidasi dan tidak disertai dengan bukti, kita akan laporkan ke Polda Metro Jaya terkait Undang-Undang ITE pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3. Tapi disebut berkasnya belum cukup bukti, katanya belum melakukan. Betul, justru itu benar, karena yang P19 itu tidak lengkap. Bu Vena datanglah di sana terbang untuk melengkapi. Ternyata Pak Ferry mengirim surat pada tanggal 17 Januari untuk meminta RJ atau restoratif justice. Nah, di sana dipertemukanlah antara Bu Vena, Pak Ferry, yang tadi saya bilang Pak Dir, Pak Kanit, sama Bu penyidik. Gitu. Nah, pertemuan itu gimana Mas Mbak Vena? Lancar kah? Apa ngomongin kayak gitu kan? Lancar kah? Panas? Enggak dong, kalau restoratif justice itu kan harusnya ada upaya perdamaian dari pihak tersangka atau terlapor. Tapi ini tidak ada. Ini tidak ada sama sekali. Ya, benar ya Bu? Karena yang ada di dalam adalah Bu Vena tanpa didampingi kuasa hukum. Dan pihak yang lain mengatakan bahwa seolah-olah Pak Ferry juga tidak didampingi kuasa hukum. Yang nggak boleh, yang namanya restoratif justice atas permintaan Pak Dir sendiri tidak boleh didampingi kuasa hukum. Gitu. Jadi yang disebut memaksa untuk mengaku telah melakukan KDRT itu berarti bagaimana Bang? Bukan memaksa itu namanya. Kita minta ada persyaratan yang boleh di. Iya. Ada persyaratan. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan restoratif justice itu adalah suatu pengakuan. Nah, di sini Bu Vena sebagai pelapor meminta langsung kepada Pak Ferry untuk mengakui bahwa dia telah KDRT. Tapi pada faktanya
pada saat restoratif justice tersebut tidak mengakui perbuatan tersebut. Jadi untuk apa? Tidak mengaku tapi minta maaf ya, Bang? Nggak ada kesepakatan gitu loh, restoratif justice-nya tuh untuk apa? Gitu loh. Minta maaf tapi tidak mau mengaku perbuatan, maksudnya begitu, Bang? Kan ada video minta maaf juga beredar, mungkin Minta maaf tapi Abi, nggak mengaku. minta maaf Abi itu. Iya. Oh itu kan udah lama Iya, itu, maksudnya pada saat berkaitan dengan bikin itu. laporan baru minta maaf. Gitu loh. Saat bertemu tidak minta maaf. Pertemuan terakhir mungkin maafin apa sih Intinya dari mengaku. Iya, atau ada komunikasi apa Mbak Vena sama Mas Silakan. Ferry sedikit? Ya, intinya sebetulnya kalau saya sebagai perempuan ya, sebagai istri, saya sebetulnya dari awal saya memang pingin ada kesadaran dari suami saya, Ferry, untuk mengakui, karena mengakui itu adalah bentuk tanggung jawab. Ya, mengakui bagi saya sebagai istri adalah bentuk tanggung jawab dia. Tanggung jawab itu bukan hanya materi ya. Tanggung jawab itu bagaimana dia punya tanggung jawab keselamatan saya, harga diri saya. Itu kalau istri harga dirinya siapa yang jaga selain dirinya sendiri? Pastikan suami. Nah di saat itu saya melihat bahwa permintaan dia dari tanggal 17 Januari, kemudian saya belum memenuhi, dan akhirnya alhamdulillah saya juga di tanggal 24 Februari saya juga masih manusia biasa, saya punya hati nurani, saya masih optimis sebetulnya untuk memberikan kesempatan Mas Ferry ya untuk bisa, yaitu surat RJ-nya kan, ya udahlah saya coba, siapa tahu ada hidayah ya. 2 bulan sejak 2 laporan. bulan sejak laporan ada perubahan, siapa tahu ada hidayah tadi itu, karena mengakui itu kan bentuk tanggung jawab dan kasih sayang loh. Kalau suami itu sayang bukan di mulut, di perbuatan. Saya pikir 2 bulan ada perubahan, ternyata belum mengakui. Ya saya nggak maksa nih. Kalau saya maksa mungkin udah ngaku kan, tapi kan karena saya nggak paksa, kan persyaratan RJ itu jelas ya, pengakuan dulu tanpa dipaksa. Nah setelah ada pengakuan mungkin perdamaian, setelah ada perdamaian mungkin ada kesepakatan antar dua pihak, yaitu saya ada lawyer, Ferry juga ada lawyer, kan begitu. Itu pun kalau menurut Pak Direktur harus juga ada yang namanya evaluasi. Jadi kalau evaluasinya oke, ini bagus semuanya smooth, kemudian Ferry juga berkelakuan baik, mungkin saya kan nggak tahu ya kayak apa, itu mungkin bisa. Jadi nggak serta-merta. Nah begitu dijelaskan tambah menggelengkan kepala. Ya udah, saya juga ya sudah, saya juga harus kembali ke Jakarta. Jadi ya buat semua perempuan Indonesia, sekali lagi saya mohon doanya, mohon juga dari teman-teman wartawan yang sudah mengawal. Saya terima kasih banyak, karena ini peristiwa ini bukan peristiwa yang mudah buat hidup saya, tapi saya kuat-kuatin terus setiap harinya diri saya untuk bisa menghadapi kalian. Belum ada berita yang nggak benar, tapi saya tetap memilih diam, karena saya menghormati ibunda dari Ferry Irawan. Itu orang tua, saya tidak akan menanggapi, tapi semua juga ada batasan. Semua itu pasti ada batasan. Jadi saya mohon klarifikasi saya, dan juga ini teman-teman dari Sri Kandi, dari kuasa hukum saya udah jelas ya, kalau masalah mengintimidasi itu nggak ada, nggak mungkin. Dan saya bukan diem-diem ke sel, mana mungkin. Apa iya? Apa mungkin? Pernah nggak ke Polda? Pernah nggak saya terlihat di CCTV Polda saya ngumpet-ngumpet terus intimidasi? Ada nggak buktinya? Ada nggak? Nggak ada kan? Dan itu kan terjadi semua di ruang Pak Dir. Jadi Ferry dipanggil, saya juga dipanggil, baru selesai melengkapi berkas. Karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau dipanggil ya harus datang, disuruh melengkapi berkas ya harus datang. Saya orang nggak paham hukum, tapi saya menjalani proses hukum ini, saya jadi ngerti P19 itu bukan berarti menjurus ke SP3 loh, enggak. P19 itu biasa, melengkapi, kurang lengkap, dan itu ada tahapnya. Dan ini insya Allah, ini kan kalau kita baca udah sampai tahap 3 ya. Udah mau P21. Udah mau P21 insya Allah. Insya Allah. Nih, ini kan udah jelas. Tindak lanjut penyidik mengirimkan tersangka Jadi Raden. kalau saya dibilang mengintimidasi,
tak terima dituding intimidasi Peri Irawan, kuasa hukum Vena Melinda, kita akan laporkan ke Polda. Hari ini, sidang mediasi kedua dari perceraian Vena Melinda dan Peri Irawan baru saja dilaksanakan. Setelah menghadiri sidang mediasi, Vena Melinda ditemani kuasa hukumnya mencoba meluruskan mengenai kabar yang beredar mengenai dirinya. Ibu 3 anak itu ditemani kuasa hukumnya membantah kabar yang menyebutkan dirinya mendatangi Polda Jawa Timur untuk mengintimidasi Peri Irawan. Dikutip hope.id dari YouTube Cumi Cumi pada Kamis 9 Maret 2023, kuasa hukum Vena Melinda memberi klarifikasi berita yang menyentil kliennya. Pengacara Vena menguraikan kronologi kliennya mendatangi Polda Jawa Timur yang malah dituding untuk mengintimidasi Peri Irawan. Pengacara tersebut menyebutkan bahwa setelah menghadiri sidang mediasi perceraian pada 23 Februari 2023, Vena bertolak ke Jawa Timur. Tujuan kedatangan Vena ke Polda Jawa Timur disebutkan pengacaranya untuk melengkapi berkas-berkas gugatan KDRT yang dilakukan Peri. Kuasa hukum Vena, Nur Ahmad Riyadi, menyebutkan bahwa ucapan pengacara Peri yang menyampaikan tidak ditemukannya unsur pidana sama sekali tidak benar. Riyadi mengungkapkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2023, Peri mengajukan surat ke Kapolda Jawa Timur untuk meminta restoratif justice. Kuasa hukum Vena itu membantah kabar yang menyebutkan kliennya bertemu Peri Irawan hanya berdua saja di Jawa Timur. Ia menyebutkan bahwa pertemuan kliennya dan Peri juga dihadiri oleh beberapa petugas kepolisian. Riyadi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak memaksa Peri dan mengintimidasi pria yang setahun ini menjadi suami Vena. Gimana cara maksa, cara intimidasi? Yang nggak mungkinlah seorang perempuan mengintimidasi terlapor atau sudah tersangka, ucap Nur Ahmad Riyadi. Apalagi terjadi sekali lagi pemberitaan tentang intimidasi dan tidak disertai dengan bukti, kita akan laporkan ke Polda Metro Jaya terkait Undang-Undang ITE pencemaran nama baik, sambungnya.